Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aprilia dengan NPM C1C0231105 dari kelas 3E. Kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab soal dari yang ditugaskan oleh Pak Madani mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, sebentar. Ya. Oke, kita mulai dari yang soal teori. Pertama itu langsung saja yang pertama, em, provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Nah, jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Nah, jadi provision itu merupakan kewajiban bersyarat di mana tingkat keterjadiannya itu lebih dari 50%. Perlakuan akuntansinya itu adalah harus ada pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan dalam laporan keuangan. Jika tingkat keterjadiannya itu lebih besar dari 50%, tapi eh, dari lebih besar dari 50% sampai dengan 90%, itu disebut dengan probable. Dan perlakuan akuntansinya itu juga harus melalui pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan adanya pengungkapan dalam sebuah laporan keuangan. Nah, kalau yang itu, kalau tingkatannya itu lebih dari 90% tapi tidak sampai 100%, itu namanya virtual certain, atau bisa dibilang tingkat keterjadiannya itu hampir pasti. Dan perlakuan akuntansinya juga sama, seperti yang di atas 50% tapi tidak nyampe di atas 50% dan sampai dengan 90% tadi itu harus adanya pengakuan, pengukuran, pencatatan dan adanya pengungkapan dalam pengungkapan dalam dalam sebuah laporan keuangan. Contoh provision itu biasanya diakui untuk kewajiban seperti kerugian klaim hukum, garansi produk, ataupun tuntutan dari kewajiban lingkungan. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Yang pertama itu soalnya ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi eh, bond premium ataupun bond diskon. Nah, jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Jadi amortisasi bond premium dan diskon diskon premium dan diskon bond diskon eh, itu adalah proses penyelesaian nilai buku obligasi secara bertahap hingga eh, pada saat itu tempo eh, um, obligasinya itu mencapai nilai nominalnya. Nah, proses ini diperlukan karena prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan dan pendapatan, eh, pengakuan pendapatan dan beban pada periode terjadinya. Amortisasi dilakukan pada obligasi yang diterbitkan dengan diskon ataupun premium itu karena perusahaan perlu mengalokasikan selisih antara harga jual obligasi dan nilai nominal sebuah obligasi selama masa berlaku obligasi tersebut. Jika obligasi diterbitkan dengan premium atau harganya lebih tinggi daripada harga nominal, maka nilai buku akan dikurangi secara bertahap melalui amortisasi. Dan sebaliknya, apabila obligasinya diterbitkan dengan tingkat diskon ataupun harga yang lebih rendah dari nilai nominalnya, maka nilai buku akan dinaikkan secara bertahap agar pada saat jatuh tempo nanti nilainya sama, nilai nominalnya dengan nilai bukunya sama. Lanjut, tujuan utama amortisasi itu adalah untuk mencerminkan nilai wajar obligasi sepanjang masa hidupnya dan memastikan
konsistensi dalam pengakuan beban bunga. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu treasury shares merupakan akun kontra dari ekuitas atau equity dan mengurangi jumlah ordinary shares yang beredar. Jelaskan mengapa dalam pengujian shares capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai shares capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan, dikalikan dengan nilai nominal per saham per lembar saham, sehingga ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury shares. Jadi, meskipun treasury shares itu mengurangi jumlah saham yang beredar, nilai saham biasa atau shares capital ordinary dalam sebuah laporan keuangan itu tetap bisa didasarkan pada jumlah saham yang diterbitkan dan nilai nominalnya. Hal ini karena nilai nominal saham merepresentasikan kontrak antara perusahaan dan pemegang saham serta memberikan informasi yang historis tentang modal yang diteruskan. Ini yang disetorkan ya. Treasury shares ini dicatat sebagai akun kontra terhadap ekuitas karena mengurangi total ekuitas tanpa mengubah nilai nominal saham yang diterbitkan. Dengan demikian, nilai saham biasa tetap mencerminkan jumlah modal yang pernah disetorkan oleh pemegang saham sejak awal perusahaan berdiri atau sejak awal saham itu diterbitkan. Lanjut yang keempat, salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share atau laba per saham mereka. Nah, jelaskan mengapa dengan melakukan treasury shares ini dapat meningkatkan earning per share-nya. Oke, jadi secara sederhana, earning per share atau laba per saham itu dihitung dari laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Yang mana artinya ketika perusahaan melakukan treasury shares atau membeli saham perusahaan mereka sendiri yang beredar, nah otomatis jumlah saham yang beredar perusahaan itu kan akan berkurang nih dan menjadikan pembagi untuk menghitung earning per share itu menjadi kecil dan secara otomatis EPS-nya secara otomatis akan meningkat karena pembaginya itu kecil begitu. Lanjut yang kelima, jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Oke, jadi ketika membeli barang atau jasa atau aset lah ya dengan cara menerbitkan saham, maka nilai barang ataupun jasa itu akan dicatat berdasarkan nilai wajar yang paling wajar apabila kedua barang atau jasa itu eh, kedua barang atau jasa dan saham yang diterbitkan itu memiliki harga pasar yang kita ketahui. Lalu ketika hanya salah satu harga pasar antara barang atau jasa dan saham yang diterbitkan, maka kita menggunakan nilai wajar yang diketahui. Oke. Oke. Lalu gimana kalau kedua-duanya itu nggak tahu nilai pasarnya? Nah, maka kita atau sebuah perusahaan itu harus mencatat eh, nilainya berdasarkan penilaian dari pihak yang ketiga, pihak yang independen. Oke, lanjut soal yang keenam. Menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas lain. Ya, oke. Ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable atau utang obligasi dengan menyerahkan aset atau menukarkannya dengan surat berharga lain, perlakuan akuntansi yang dilakukan adalah yang pertama itu menghapus utang obligasi. Perusahaan akan menghapuskan nilai tercatat dari obligasi yang dilunasi dari neraca. Nah, nilai yang dicatat ini mencakup nilai nominal obligasi yang tersisa setelah menyesuaikan amortisasi diskon atau premi. Oke. Terus yang kedua itu
penghapusan aset atau sekuritas yang diserahkan. Aset atau sekuritas lain yang digunakan untuk melunasi obligasi, itu harus dihapus dari neraca. Aset tersebut eh, dicat, em, tersebut dicatat berdasarkan nilai wajar pada saat pelunasan. Jadi, terus yang ketiga itu pengakuan keuntungan ataupun kerugian. Selisih antara nilai yang dicatat dari obligasi dan nilai wajar aset ataupun surat yang berharga yang diserahkan akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam eh, laporan laba rugi. Jika nilai wajar aset lebih rendah daripada nilai catat obligasi, perusahaan akan mencatat keuntungan. Nah, jadi sebaliknya, jika nilai wajar aset lebih tinggi, eh, maka perusahaan akan mencatat kerugian. Yang keempat itu catatan biaya transaksi. Jika ada biaya tambahan yang terkait dengan transaksi ini, jika diakui sebagai bagian dari keuntungan ataupun kerugian. Oke, selanjutnya itu nomor 7. Ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya dalam pada laporan keuangan. Oke, jadi eh, eh, ini itu ketika ya. Ketika perusahaan menilai kembali liabilitas jangka panjangnya berdasarkan nilai wajar, maka perusahaan itu perlu membuat jurnal penyesuaian. Jika nilai wajar liabilitasnya meningkat, maka perusahaan akan mendebitkan akun liabilitas dan mengkreditkan akun laba rugi atau komponen ekuitas lainnya. Sebaliknya, jika nilai wajar menurun, maka perusahaan akan mendebit akun laba rugi dan mengkredit akun liabilitas. Perubahan nilai wajar ini akan berdampak pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan perusahaan. Tujuan dari penyesuaian ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya dari liabilitas jangka panjang pada tanggal pelaporan. Oke, lanjut soal yang terakhir, nomor 8, yaitu dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi return earning atau laba bertahan. Lalu jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan shares dividends atau dividen saham, itu tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Share capital ordinary. Jadi, ketika perusahaan membagikan share dividends atau dividen saham, itu tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang karena saham yang diterbitkan akan menambah jumlah saham yang beredar. Pada satu sisi, memang eh, dividen saham ini atau em, share dividends ini akan mengurangi retained earnings atau bagian dari kelompok ekuitas, tapi pada sisi lain, eh, itu pada posisi ekuitas akan menambah eh, eh, akan ada penambahan pada modal saham atau share capital ordinary-nya. Makanya, em, makanya kenapa ketika perusahaan membagikan shares dividen itu tidak mengurangi total ekuitasnya. Oke, itu saja untuk yang soal teori. Kita langsung lanjut ke soal perhitungan yang pertama untuk mahasiswa yang ingin ganjil. Oke, jadi ini soalnya Bessinger Company membeli sebuah depot tanker minyak pada tanggal 1 Januari 2013 dengan harga perolehan sebesar $600. Bessinger memperkirakan akan mengoperasikan depot ini selama 10 tahun dan pada saat ini perusahaan menyepakati secara hukum untuk membongkar dan memindahkan tangki penyimpanan minyak bawah tanah. Nah, diperkirakan biaya pembongkaran ini sebesar $70.000 yang dibayarkan pada akhir umur manfaat dari debit ini. Umur manfaatnya tadi 10 tahun ya?
Oke. Em, Dimintanya yang pertama itu siapkan jurnal untuk mencatat perolehan depo tangki minyak. Kita asumsikan depo ini merupakan aset tetap dan jurnal untuk mencatat kewajiban terkait dengan penghentian aset yang dicatat pada tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan effective interest rate sebesar 6%, nilai wajar dari kewajiban terkait dengan penghentian aset ini pada tanggal 1 Januari 2013 senilai $39.087. Oke. Jadi yang selanjutnya yang kedua itu siapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban penyihitan dan accrued interest pada tanggal 31 Desember 2013. Passenger menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyihitan dan estimasi dan diestimasi nilai sisa dari depot ini adalah 0. Ya. Lanjut yang selanjutnya itu pada tanggal 1 Januari 2023 passenger membayar sebuah perusahaan pembongkaran ini untuk membongkar depot dan memindahkan tangki senilai $80.000. Oke, jadi buatlah jurnal untuk penyelesaian kewajiban penghentian pengoperasian aset ini. Kita langsung aja ke jurnal yang pertama, itu depot ya, atau asetnya itu senilai 600.000 di debit, lalu kewajiban penghentian asetnya itu 39.087 dolar. Itu dapatnya dari sini. Di sini nih, ada di soal. Oke. Dan kas yang dikeluarkan itu sebesar 639.087 dolar. Oke, lanjut. Kita langsung ke jurnal yang kedua, jurnal penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan dan accrued interest. Yang pertama untuk menghitung beban penyusutan dulu, yaitu 600.000 plus 39.087 dolar itu dibagi dengan 10, karena 10 tahun kan tadi umpamakannya. Ya, jadi 63.908 dolar. Untuk jurnalnya itu di debit ada beban penyusutan sebesar 63.908,7 dolar dan di debit ada itu ada 63.908,7 dolar juga untuk akumulasi penyusutannya. Oke, untuk selanjutnya itu bunga akrual itu sebesar $39.087 dikali 6%, itu kita dapatnya $2.345,22. Nah, untuk jurnalnya itu di beban bunga itu ada di debit sebesar $2.345 sama 2.345,22 dolar. Dan untuk kewajiban penghentian asetnya itu sebesar $2.345,22 juga. Oke, langsung kita yang ketiga, jurnal yang ketiga yang C, yaitu jurnal untuk mencatat pembayaran pembongkaran dan penyelesaian kewajiban penghentian aset pada 1 Januari 2023. Oke, jadi kewajiban penghentian asetnya itu tadi ada soal 70.000. Ya, 70.000. Terus loss of settlement itu sebesar 10.000 dolar. Jadi cash yang kita keluarkan itu sebesar 80.000 dolar. Ya, kita lihat dulu. Ini kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu di mana Simonson Corporation itu menerbitkan obligasi dengan total nilai nominal sebesar $900.000 tertanggal
1 Maret 2022. Nah, oke. Jadi kontraktual interestnya itu 6%. Lalu bunga yang dibayarkan per tahun pada oke, jadi bunganya itu dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jadi semi annually atau per semester bunganya dibayarkan. Dan obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2027. Market interest rate pada saat penerbitan itu 8%. Dan perusahaan menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accurate interest tanggal 1 Januari 2025. Obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Berarti ini tuh tingkat diskon karena kontraktual interest rate-nya lebih kecil dibandingkan dengan market interest rate-nya. Dimintanya itu kita siapkan semua jurnal untuk mencatat transaksi dari awal sampai dengan 1 Januari 2025 sampai obligasinya itu dilunasi. Pertama kita itu harus menghitung terlebih dahulu harga jual dari obligasi tersebut ya. Jadi face value-nya untuk menghitung itu face value dikali dengan diskon factor, yaitu sebesar 900.000 kali 0,679. Nah, dapatnya itu ke $608, 608,400 ribu dolar. 608.400 dolar ya. Tuh. Terus bunga yang dibayar secara periodik itu sebesar 900.000 kali 6% dibagi dua. Karena itu kan dibayarnya per semester, jadi dua kali dalam setahun itu ada 2 kali dia bayar bunga. Itu sebesar 27.000 dolar. Lalu lanjut present value untuk anuitas dari bunga yang dibayarkan secara periodik itu tinggal kita kalikan 27.000 kali dengan 8,111 itu sebesar 218.997 dolar. Oke, terus obligasi yang diterbitkan itu dapatnya um, dari sini terus ditambah dengan ini dapatnya 827.397 dolar. Nah, ini artinya apa? Artinya obligasi ini diterbitkan dengan diskon sebesar 72.603 dolar. Di ini tadi sudah saya buat kan tabel amortisasinya. Karena dia ini tingkat diskon, maka seiringnya berjalan periodenya ini akan menambah. Jadi pada saat jatuh tempo, em, obligasinya itu akan kembali ke nilai nominalnya. Itu sebesar $900. Ini lebih sedikit. Itu karena ini apa? Future value-nya. Sebenarnya ada ini keren. Tapi karena dibulatkan jadi segini. Lanjut, kita langsung aja ke jurnalnya sampai dari awal 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Januari 2025 di mana obligasinya itu donasi lebih cepat. Jadi di 1 Maret 2022 itu ada cash di sebesar 838.429 dolar. Terus ada bond payable sebesar 827.397 dolar. Terus ada interest expense-nya itu bebannya karena ini obligasinya diterbitkan di antara jadwal pembayaran bunga, maka ini tuh kita harus di awal itu harus membayar bunga terlebih dahulu. Nanti pada saat pembayaran perusahaan yang akan membayarkan bunga pada periode pembayarannya, kita akan mendapatkan bunga itu full kembali. Gitu.
Nanti tanggal 20, tanggal 20, tanggal 1 Juli 2022, itu interest expense-nya di kredit sebesar 33.096 dolar. Itu dapatnya dari sini ya. Hmm, ini tuh dapatnya dari jumlah sharing amount-nya, dari jumlah sharing amount-nya dikali 4%. 4% dapatnya dari mana? 4% itu dapatnya dari market interest-nya. 8% dibagi dua karena dia per semester bayarnya, per semiannually. Ya begitu terus sampai minggu akhir ke bawah. Kita lanjut tanggal 1 Januari 2023 itu ada beban bunga dibayarkan sebesar 27.000 dan cashnya 27.000 di kredit. Terus tanggal 1 Juli 2023 ada interest expense-nya sebesar 33.593 dolar dan cash itu ada 27.000 karena interest expense-nya di sini. Ini ketetapan udah sama semua. Terus sebesar 6.579 itu eh, tingkat amortisasinya. Oke, 1 Juli itu sebesar interest expense yang di debit sebesar 34.131 dolar. Terus cashnya sebesar 27.000 di kredit, terus bentuk bond benar sebesar 7.000 terus 31 dolar. Itu lagi. Lalu tanggal 1 Desember 2024 ada utang interest expense-nya itu sebesar 34.417, tapi kita nggak ngeluarin cash di sini, jadi kita pakai interest payable atau kita menggunakan utang bunga terlebih dahulu. Sebesar 27.000 dan bond payable itu sebesar 7.417 dolar rupiah. Ini konsepnya dolar rupiah. 7.417 dolarnya gitu. Terus kalau tanggal 1 Januari itu kan dilunasi nih di pisahan tadi, dilunasi lebih cepat dengan kurs 102%. Jadi ya interest payable itu udah bayar, kita utang bunga jadi udah kita bayar pada tanggal 1 Januari, ya 27.000 dengan cash berkurang sebesar 27.000 juga. Nah, bond payable sampai dengan tanggal 1 Januari 2015 ini baru menunjukkan nilai sebesar ini 837.000 masih belum kan sama kayak nilai nominalnya. Jadi hmm, sedangkan nilai dari nilai nominalnya itu dikalikan dengan kurs 120% itu dapatnya 918.000 dolar. Jadi loss on bond redemption-nya atau loss karena pelunasan obligasinya itu sebesar 50.169 dolar rupiah. Gitu. Oke, langsung kita lanjut ke soal nomor 3. Soal yang terakhir, soal perhitungan yang terakhir. Ya, jadi MHK itu memiliki komposisi ekuitas per 31 Desember 2021 sebagai berikut. Bentar, ya. Riset. Nah, jadi saya ketika preferensinya atau saham modal saham istimewa itu ada 6% dividen untuk menunjukkan dividennya dengan nilai per sahamnya itu 50 dolar. Terus ada 20 ribu saham yang di authorize dan 6.000 saham yang diterbitkan. Terus kita bisa share capital ordinary di modal saham biasa itu nilainya 10 dolar per lembar, terus ada 60.000 dolar, 60.000
saham, lembar saham yang di authorize, tapi ada 40.000, ada 40.000 share saham yang yang diterbitkan dan beredar. Oke. Jadi, jadi nilainya itu 400, dapatnya dari 40.000 dikali dengan $10. Terus share ordinary-nya itu ada 200.000. Terus bisa earning-nya itu earning 10.000. Jadi total equity-nya pada 31 Desember 2021 itu sebesar $950. Oke, jadi di sini ada tambahan lagi informasi pada selama tahun 2022 terjadi transaksi terkait ekuitas. Seperti ini berikut. Yang pertama itu perusahaan menerbitkan 10.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jual 160.000 pada brosur. Harga pasar saham PTMH PTMH saat itu adalah 15.000 per lembar. Terus yang kedua kita membeli kembali 5.000 lembar sahamnya yang sudah beredar pada harga 15 dolar per lembar. Jadi dia melakukan treasury shares, membeli sahamnya kembali. Terus yang ketiga itu menjual kembali 1.050 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga 16 dolar per lembarnya. Terus tanggal 4 itu mengumumkan dividen yang keempat itu mengumumkan dividen atas saham preference dan juga saham biasa. Dividen untuk saham biasa itu senilai 0,5 dolar per lembar. Terus yang kelima itu melakukan pembayaran dividen yang diumumkan pada butir keempat. Yang keenam itu menjual kembali 2.500 saham yang dibeli pada butir 2. Berarti berapa? Tadi dia nerbitin 5.000. Dia narik 5.000 terus diambil dia 1.500 terus pada nasi yang keenamnya diambil 2.500 lagi. Bisa treasury sharesnya berarti tinggal 1.000 itu gambar. Itu dengan harga 4 izin menjual kembali 2.500 lembar saham yang dibeli pada butir dia itu pada harga 14 dolar per lembar. Itu lebih rendah dari harga perolehannya. Terus yang ketiga, PT MH menggunakan pembagian dividen paruh kedua kepada pemegang saham biasa dalam bentuk aset non-cash. Aset tersebut berupa investasi dengan kategori tersedia dijual dan kategori aset keuangan nilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi untuk pengertian perempuan. Ini kita saja dulu biar nggak keliru. Eh, dengan nilai tercatatnya 15.000 dolar. Lalu pada saat pengumuman dividen, nilai wajar investasi tersebut itu adalah 17.500 dolar. Kita lanjut. Kedelapan itu mendistribusikan dividen yang masih pada butir 7 kepada pemegang saham. Terus yang ke-9 itu PT MH menutup laba tahun 2022 sebesar 25.000 dolar dan menutup rugi tahun 2022 sebesar 15.000 dolar. Itu saldo laba atau return. Jadi dimintanya apa dari banyak transaksi tadi? Jadi dimintanya itu yang pertama buat jurnal atas setiap transaksi. Terus yang kedua itu membuat susun lah dia bagian aktivitas atas laporan posisi keuangan PT MH per 31 Desember 2012. Oke, langsung aja yang pertama itu transaksi penerbitan saham biasa memperoleh aset tetap berupa gedung
harga gedung dalam brosur tadi itu tuh bukan harga nilai wajar dari gedungnya, maka gedung itu akan putus asa karena menggunakan harga pasar yang diserahkan. Itu sebesar 150.000. Terus share capital ordinary-nya berapa? Share capital ordinary-nya, kan tadi kita menyebutkan 10.000 lembar saham kan? Terus harga, nih, harga per lembar saham kita itu yang biasa itu $10 kan, dikaliin. Karena hasilnya dapat dengan 100.000. Terus visi-visinya apa? Visi-visinya ini itu kita sebut dengan siapa yang ordinary sebesar 50.000. Bisa dilihat nih ya, untuk tambahan aja terjadi perubahan kapasitasnya. Jadi kita langsung lanjut dulu ke nomor 2. Mendapat transaksi treasury share sebesar harga perolehan ketika saham ini dibeli kembali oleh perusahaan. Treasury shares-nya itu 75.000, cash-nya itu 75.000 juga. 75.000 itu dapatnya dari 5.000 dikali dengan 15. Ini juga eh, karena transaksi yang kedua ini ada yang menyebabkan terjadinya perubahan kita ekuitas. Terus kita lanjut nomor 3, kita menjual kembali treasury shares dengan harga jual di atas harga perolehan. Jadi $16 kan. Jadi cashnya itu dia menjual kembali 1.500. Terus 1.500 dikalikan dengan harga perolehannya $16. Jadi harusnya ada 24.000. Terus treasury shares-nya itu ada 22.500. Itu didapat dari 1.500 dikali dengan treasury shares-nya itu tadi harganya 15 kan. Ya, terus ya apa fungsinya itu dicatat sebagai share premium treasury. Nah, ini kita ambil yang contoh. Yang keempat itu menentukan dividen untuk dibagikan untuk setiap jenis saham. Dividen untuk saham preference itu 6% dikali 6.000 lembar dikali $50.000 per lembarnya. Maka hasil yang didapat itu adalah $18.000. Terus kita hitung jumlah saham yang beredar, saham biasa yang beredar. Itu ada $40.000, 40.000 pada tanggal 1 Januari 2016. 16 Misalkan itu tidak satu ini harus ditetapkan di bisa Desember mana sekitar sekitar Desember September. Terus kan kita ada nerbitin saham dengan 10.000, jadi itu nambah saham yang diterbitkan, dan walaupun nggak beredar saham, ya saham yang beredar itu 10.000 lembar. Terus treasury shares-nya saham yang kita beli kembali tadi kan ada 5.000 lembar. Terus penerbitan kembali treasury shares yang kita beli gede 5.000 itu sebesar 1.500 lembar. Terus jadi kesimpulannya jumlah saham yang beredar itu adalah 46.500 lembar. Oke, untuk dividen saham yang biasa itu tinggal dikali aja 46.500 dikali dengan tarifnya tadi dividennya itu sebesar $0,5. Itu hasilnya dapat 23.250. Terus jurnalnya apa? Jurnalnya itu return earnings secara debit sebesar 41.000 dari sini itu dapat dari sini 18.000 ditambah dengan dari 3.000. Itu saham ada dividen saham biasa ditambah dengan dividen saham preference. Untuk dividen payable-nya ini di kuartal 41.000 di harusnya itu di kredit juga. Kita lanjut yang kelima. Itu juga untuk membentuk pembiayaan berkelanjutan. Jadi
kita membayarkan adanya cash yang keluar di tanggal ini dari penghasilan ini. Itu dividen payable-nya berkurang dan cash kita berkurang. Sekarang 41.000 dari $50. Terus yang keenam, menjual kembali treasury shares yang dengan harga jual di bawah harga perolehan eh, sebesar $14 kalau ini sebesar $14. Jadi cashnya di debit itu sebesar 35.000 kita dapat cash karena menjual saham beredar tadi ya, saham yang kita apa kita mendapat cash karena menjual saham menerbitkan kembali sahamnya. Yang mendapatkan kembali saham itu share yang treasury-nya itu dari 500, terus treasury shares-nya itu sebesar 37.500. Oke, lanjut nomor 7 itu mengumumkan sebagian dari properti berupa investasi saham kategori available, for sale atau terjual, tersedia untuk dijual. Nah, menyesuaikan nilai investasi saham dan nilai tertentu. Nilai saham yang tercatat itu udah 15.000 ya. Nilai wajar investasi sahamnya itu 17.500 pada saat unrealized holding gain of loss equity itu sebesar 2.500. Terus juga untuk mencatat penyesuaian nilai investasi saham pada nilai wajarnya. Itu ada shares investment atau saham investasi itu sebesar 2.500 dan unrealized holding gain or loss equity itu bisa $2.500 juga. Terus jurnal untuk mencetak pengumuman dividennya itu return return earnings itu sebesar $17.500 dan property dividend payable pada kredit itu sebesar $17.500. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat pendistribusian dividen properti kepada pemegang saham. Sama aja yang dibalik ini, properti dividen payable berkurang, terus shares investment-nya bertambah. Oke, oke. Kita 17.500. Kita 17.500. Terus jurnal yang diperlukan untuk menutup laba tahun 2022 sebesar $25.000 itu kalau saya itu jurnalnya untuk di debit itu income summary sebesar $25.000 dan di kredit ada return earnings itu sebesar $25.000. Terus yang kedua bagian D tadi kita diminta untuk membuat apa ya, yang jumlah bagian ekuitas atas laporan keuangan PT MH per 31 Desember 2022. Nah, kan kalian ini jadi per Desember 31 Desember tahun 2022 itu share capital preference itu 6%, ini tanda terus nilai sahamnya per lembar kinerja sama, terus 7.000 shares authorized dan 6.000 shares issued dan outstanding itu masih sama kayak tahun kemarin berarti di 31 Desember 2021. Terus share capital ordinary itu tetap $10 per lembar, 60.000 terbit dan 50.000 60.000 share authorized dan 50.000 saham yang diterbitkan dan 49.000 saham biasa beredar. Jadi nilainya itu sebesar $500.000. Oke, terus shares premium ordinary-nya itu ada di $250.000. Kemudian ya, terus return earning-nya itu ada $50.000. Terus treasury shares-nya itu kan masih ada $1.000, 1.000 lembar lagi. Itu kita kalikan dengan 15, tapi hasilnya 15.000. Itu menjadi pengurang pada ekuitas. Terus shares premium treasury-nya itu menjadi pengurang juga pada ekuitas
71.000. Jadi total dari sisi perusahaan MH, PT MH pada 31 Desember 2022 itu adalah sebesar 4.084.000 dolar. Oke, selesai. Hmm, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini nanti akan bermanfaat ya. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.